alihi wa sahbihi ala man ittaba'al huda ma ba'd usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kajian subuh kita di hari ini sampai pada surat Al-A'raf ayat 33. Ayat-ayat yang telah kita baca bersama tadi. Ada hal yang menarik. Terakhir ada satu hadis yang sebetulnya muttafaq alaih, sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Sunan man qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, law dakhalu juhra dabbin lataba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara. Qala faman. Jadi kalian itu akan mengikuti tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan agama lain, dalam hal ini Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasrani, sekalipun mereka diumpamakan masuk dalam satu lubang biawak, akan diikuti pula, ikut masuk ke dalamnya. Siapa itu ya Rasulullah? Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Memang kalau kita amati saat ini, kita di kalangan umat Islam sering mengikuti tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang dirayakan oleh pemeluk agama lain. Contohnya Valentine Day itu tanggal 14 Februari setiap tahun. Kemudian ada lagi Natal tanggal 25 Desember. Sebetulnya Natal itu bukan 25 Desember, itu masih diperselisihkan. Tidak ada nas secara baik itu dalam Al-Quran atau Injil. Jadi penuh dengan misteri. Sebetulnya tanggal 25 Desember itu adalah hari berbaliknya matahari di belahan bumi utara Khatulistiwa dalam suasana pesta musim salju. Tanggal 25 Desember itu diadopsi dari tradisi Mitra. Mitra itu satu dewa bangsa Persia yang lahir di sebuah gua pada tanggal 25 Desember. Hari kelahiran Mitra ini yang lalu diadopsi oleh Nasrani, dan itu tidak disangkal oleh siapapun, termasuk uskup agung dari kota Hippo dalam sebuah perdebatan orang Yahudi, ya, bahwa tanggal 25 Desember hari, makanya ada istilah Sunday. Sun itu matahari, atau sondoh atau sontak, itu adalah hari orang menyembah matahari. Kemudian ayyuhal ikhwah, jadi tadi kita banyak mendengar tentang fawahish. Fawahish itu adalah perbuatan dosa-dosa besar. Kemudian tradisi Yahudi, kalau tadi tradisi Nasrani, kemudian Yahudi itu ada kegiatan-kegiatan sosial yang sering diikuti oleh umat Islam, tokoh-tokoh Islam, bahkan ada dosen, ada pemuka masyarakat. Contohnya apa? Organisasi onderbu Yahudi seperti Lion Club, Rotary Club, Freemasonry, Hadassah. Itu organisasi-organisasi sosial yang dinyatakan lintas agama. Nah, ini sebetulnya itu di atasnya ada namanya WZ, World Zionist Organization, Al-Suhuniyah, Al-Munazamah As-Suhuniyah Al-Alamiyah, organisasi Zionis dunia. Di bawahnya lagi ada Jeffy Jews Agency for Israel, ya. Jadi Al-Wukala As-Suhuniyah li Israel. Itu kegiatan-kegiatan sosial yang diwarnai oleh pemikiran-pemikiran Yahudi. Jadi yang bisa diadopsi itu bukan agama Yahudinya, karena Yahudi rasional. Tidak bisa orang-orang non-Yahudi masuk agama Yahudi, kecuali ada turunan Yahudi dari garis ayah. Tetapi yang diadopsi adalah pemikiran-pemikiran Yahudi, tradisi-tradisi agama lain. Ini yang disinggung oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Kemudian fawahish itu dosa-dosa besar. Ada satu hadis yang juga muttafaq diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ijtanibu sab'al muhliqat, artinya hindarkanlah 7 dosa besar. Pertama, al-isyraku billah, syirik, mempersekutukan Allah, menyamakan Allah dengan benda-benda langit dan benda yang ada di bumi. Kedua, sihir. Ketiga, qatlun nafsul lati haramallah bil haq, ya, membunuh tanpa alasan pembenar kecuali ada vonis hakim, ya, atau takzir. Kemudian ada lagi makan harta anak yatim, makan riba, ya.
Kemudian ini apa namanya, lari dari medan perang ketika perang berkecamuk, itu termasuk pengkhianat. Terakhir adalah qadzaful muhsinatil mu'minat, menuduh wanita-wanita yang baik-baik melakukan perbuatan zina. Ini termasuk dosa-dosa besar. Dosa besar ada istilah dalam tafsir Al-Quran itu dzamban 'azima atau itsman 'azima. Disebut juga huban kabira. Makanya ada doa, "Aufir lana hubana wa khatayana wastur uyubana." Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya. Wasur waufir lana hubana, hubana dosa-dosa kami, wa khatayana, khatayana jamak khati'ah, itu dosa-dosa kecil. Tadi ada ayat innal hasanat yudhhibna sayyi'at, dzalika lidzakirin. Dosa-dosa kecil itu bisa dilebur dengan istighfar. Kebaikan yang dilakukan oleh seorang, amal-amal soleh bisa melenyapkan dosa-dosa kecil. Tapi dosa besar tidak bisa dilebur kecuali dengan taubatan nasuha. Diikuti dengan penyesalan, tidak akan mengulangi lagi, diikuti dengan amal-amal soleh, dan diikuti dengan tangis ratap menyesali atas perbuatan-perbuatan yang telah lalu. Makanya ada dua mata, air mata yang tidak akan bisa disentuh oleh api neraka untuk selama-lamanya. Satu, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, yaitu air mata yang mengalir karena takut azab Allah. Yang kedua adalah air mata yang mengalir bagi mereka pasukan penjaga perbatasan. Dia tidak tidur semalam-malaman, jaga siaga penuh supaya musuh tidak nyusup ke dalam wilayah kekuasaannya. Ini termasuk amalan yang mulia. Itu luar biasa pahalanya. Karena itu ayyuhal ikhwah ma'asyiral hadirin, ini yang perlu kita. Jadi Ibnu Abbas menambahkan ciri-ciri dosa besar. Di situ ada maktan, ada kemurkaan Allah, ada ghadabullah, ya, dan pelakunya terancam dengan neraka jahanam. Karena itu kita dalam hidup terus banyak beristighfar, banyak melakukan istighfar paling minimal lah. Kemudian tobat nasuha. Kemudian ada had. Kalau hukum-hukum besar tertentu seperti minum keras, zina, itu ada hadnya. Setelah had dinaikkan, baru dosa-dosanya terlebur, selamat dari azab akhirat. Itulah dalam hukum pidana Islam. Dan hukum pidana Islam ini hanya berlaku bagi negeri-negeri yang mengeterapkan hukum Islam. Tapi di Indonesia ini hanya sebagai wacana, tidak masuk ke dalam undang-undang nasional, ya. Tapi sebenarnya bisa diperjuangkan asal mendapatkan legitimasi di forum DPR, disahkan dulu atau diratifikasi kalau itu undang-undang yang berasal dari konvensi dan sebagainya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, bagi yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita semua, diberi keberkahan dalam hal umur, rizki, dan waktu. Qulu ma tasma'una dan Allah wa iyyakum. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.